Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Khairul Rizky Bani Adam. Di video kali ini kita akan membahas terkait model infrastruktur jaringan. Ada beberapa subbab yang akan kita jelaskan pada video kali ini. Yang pertama terkait pengantar jaringan komputer. Yang kedua perbedaan antara jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Yang kedua, pembagian jaringan berdasarkan letak geografisnya. Yang terakhir, topologi jaringan dan model jaringan. Pengantar jaringan komputer. Kita perlu membahas terlebih dahulu terkait pengertian jaringan komputer. Singkatnya, jaringan komputer adalah sebuah kumpulan dari komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan atau dalam satu jaringan. Kemudian ada istilah interkoneksi. Interkoneksi adalah tindakan atau proses penghubungan dan penggabungan berbagai elemen jaringan atau perangkat untuk memungkinkan komunikasi dan pertukaran data. Selanjutnya, infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan adalah dasar fisik dan logis yang mendukung jaringan komputer. Ini mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan jaringan dengan efisien. Perbedaannya, interkoneksi memungkinkan berbagai jaringan dan perangkat untuk berfungsi bersama, sementara infrastruktur jaringan menyediakan fondasi fisik dan logis untuk mengelola aliran data dan sumber daya jaringan. Selanjutnya akan membahas terkait jaringan terpusat dengan jaringan terdistribusi. Apa perbedaannya? Jaringan terpusat adalah jenis jaringan di mana semua sumber daya seperti server, data dikonsolidasikan ke dalam satu lokasi atau pusat data. Semua komunikasi dan akses data dilakukan melalui pusat data ini. Ini membuat pengelolaan dan pemeliharaan lebih mudah, tetapi juga dapat menciptakan titik kelemahan jika pusat data mengalami gangguan. Kemudian jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi adalah jenis jaringan di mana sumber daya dan data didistribusikan di seluruh jaringan, biasanya dengan beberapa node atau server yang bekerja bersama. Ini memungkinkan akses yang lebih merata, meningkatkan ketahanan karena tidak ada satu titik kegagalan tunggal, dan mendukung skala yang lebih besar. Namun manajemen dan pemeliharaan jaringan lebih kompleks dapat menjadi tantangan dalam jaringan terdistribusi ini. Kemudian pembagian jaringan dibagi menjadi beberapa dalam cakupan geografisnya. Yang pertama adalah PAN atau Personal Area Network, yaitu jaringan pribadi yang sangat lokal dan biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi dengan jangkauan beberapa meter seperti Bluetooth. Kemudian ada LAN atau Local Area Network. LAN adalah jaringan yang mencakup area geografis kecil seperti dalam satu gedung, ruangan, atau antara beberapa bangunan yang berdekatan. Contohnya adalah jaringan di kantor, sekolah, ataupun rumah. Selanjutnya ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang mencakup area geografis yang lebih besar daripada LAN, seperti dalam satu kota atau wilayah metropolitan. MAN biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN yang tersebar di seluruh kota atau wilayah tersebut. Yang terakhir ada WAN, Wide Area Network. WAN adalah jaringan yang mencakup area geografis yang lebih luas, bahkan mencakup kota, negara, atau benua yang berbeda sekalipun. Internet adalah contoh terkenal dari WAN ini yang menghubungkan jaringan di seluruh dunia. Diperdalam lagi dalam slide selanjutnya terkait PAN atau Personal Area Network. PAN atau yang memiliki kepanjangan Personal Area Network merupakan sebuah jaringan komputer untuk berkomunikasi antara komputer dengan perangkat seperti speaker, handphone, komputer, dan lain sebagainya. Jangkauan jaringan ini sangat dekat sehingga kita tidak bisa menggunakannya untuk berkomunikasi dengan jarak jauh. Fungsi utama dari PAN ini adalah untuk melakukan komunikasi antar perangkat pribadi saja. Bisa dikatakan bahwa PAN merupakan sebuah pusat atau diakses terhadap berbagai macam perangkat seperti HP, komputer, sistem keamanan rumah, dan berbagai perangkat lainnya. Yang kedua adalah local area network. Local area network atau LAN ini adalah kumpulan perangkat yang terhubung bersama ke dalam satu lokasi fisik seperti gedung, kantor, atau rumah. LAN bisa berukuran kecil atau besar, mulai dari jaringan rumah dengan satu pengguna hingga jaringan perusahaan dengan ribuan pengguna.
dan perangkat di kantor ataupun sekolah. Keuntungan LAN ini sama dengan keuntungan lain-lainnya karena mereka dapat saling berbagi bersama menggunakan koneksi internet tunggal, berbagi file satu sama lain, mencetak printer bersama, dan dapat diakses bahkan dikontrol satu sama lain. Yang ketiga, keadaman Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network adalah jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah lebih besar dari LAN, namun lebih kecil dari WAN. Metropolitan Area Network tidak hanya berlaku di kota besar, melainkan kota kecil, beberapa kota, dan area besar hingga lebih dari satu bangunan. Metropolitan Area Network atau MAN ini menghubungkan jaringan komputer lokal LAN dalam sebuah wilayah geografis yang cukup tersebar. Biasanya komputer dalam Metropolitan Area Network atau MAN ini dihubungkan melalui kabel serat optik. Kelebihannya, jaringan MAN memiliki bandwidth tinggi yang memberikan kecepatan sekitar 1 GB per detik hingga 100 GB per detik. Selain itu, jaringan MAN memiliki titik gatekeeping yang lebih sentral untuk internet sehingga dapat mengurangi malware, virus, dan serangan lainnya. Kemudian ada Wide Area Network. Wide Area Network ini adalah kumpulan jaringan lokal dari beberapa LAN yang tersebar secara geografis. Tipe jaringan ini menggunakan alat komunikasi yang mengkombinasikan banyak media, seperti telepon, kabel, serat optik, gelombang radio. Jangkauan ini tidak hanya meliputi satu sekolah atau satu kantor saja, melainkan mencakup satu negara hingga satu benua. Fungsi dari WAN ini diantaranya mengintegrasikan dan menghubungkan beberapa jaringan LAN dan MAN dalam satu jaringan WAN. Kemudian WAN ini juga dapat mempercepat arus penyebaran informasi dan komunikasi, menjamin efisiensi arus informasi sekaligus mencegah terjadinya miskomunikasi. Ditambah WAN lebih hemat biaya, terutama untuk keperluan operasional dan juga mendukung operasionalitas perusahaan nasional serta internasional. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan aksesnya ada dua, yaitu intranet dan internet. Intranet adalah jaringan komputer internal dan pribadi yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk berbagi informasi dan alat kerjasama internal terbatas pada anggota organisasi yang diotorisasi saja. Sedangkan internet ini adalah jaringan global terbuka yang menghubungkan jutaan komputer dari perangkat seluruh dunia, memungkinkan komunikasi dan akses berbagai layanan publik. Nah, kemudian ada topologi jaringan. Topologi jaringan adalah tata letak fisik atau pola koneksi dari perangkat dalam jaringan komputer. Ini menggambarkan cara perangkat dan jaringan terhubung satu sama lain dan bagaimana data atau informasi dikirimkan antara perangkat tersebut. Berbagai jenis topologi jaringan digunakan dalam pengaturan jaringan untuk mengatur bagaimana data bergerak dalam sebuah sistem. Topologi jaringan ini dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama ada topologi bus, yang kedua ada topologi ring, yang ketiga ada topologi star, yang keempat ada topologi mesh, yang kelima ada topologi tree. Topologi bus. Dalam topologi ini, semua perangkat terhubung ke kabel tunggal. Data dikirim melalui kabel ini dan diterima oleh perangkat yang sesuai. Jika kabel rusak, seluruh jaringan dapat terganggu. Kelebihan topologi bus, biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien baru dapat dilakukan dengan mudah, dan topologi ini sangat sederhana, mudah untuk diaplikasikan. Kekurangan topologi bus, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer atau klien yang lainnya. Kemudian proses mengirim atau menerima data kurang efisien, biasanya sering terjadi tabrakan atau collision pada topologi ini. Topologi yang sangat jadul dan sulit untuk dikembangkan. Selanjutnya ada topologi star. Nah, dalam topologi star, semua perangkat terhubung ke satu pusat, biasanya disebut switch atau hub. Semua komunikasi melewati pusat ini. Jika satu perangkat rusak, perangkat lainnya tetap dapat berkomunikasi. Kelebihannya, apabila salah satu komputer menangani masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada komputer. Kemudian deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangannya, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal.
Kemudian topologi ring. Dalam topologi ring, setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya, menciptakan sebuah cincin. Data bergerak melalui cincin ini. Jika salah satu perangkat rusak, seluruh cincin dapat terputus. Kelebihannya dari topologi ring memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah dan juga biaya instalasi yang sangat murah. Yang kekurangannya, kinerja komunikasi dalam topologi ring ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node yang ada. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi lainnya juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Hanya topologi mesh. Dalam topologi mesh adalah setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lain dalam jaringan ini. Ini menciptakan banyak jalur komunikasi redundan dan sangat andal, tetapi juga mahal dan kompleks. Kelebihannya, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan atau collision. Besar bandwidth yang cukup lebar, dan keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangannya, proses instalasi pada jaringan mesh ini sangatlah rumit, dan topologi mesh membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel tersebut. Kemudian topologi tree. Topologi tree adalah kombinasi dari topologi bintang dan bus. Beberapa jaringan bintang terhubung ke jaringan pusat melalui jaringan bus. Ini cocok untuk jaringan yang memerlukan skala atau struktur yang hierarkis. Kelebihannya, kelebihan pertama topologi pohon ini atau topologi tree memiliki jaringan yang lebih besar dibandingkan jenis jaringan lain seperti topologi star atau topologi ring. Topologi ini akan memecah seluruh jaringan menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah untuk dikelola. Kekurangannya biaya yang dibutuhkan lebih besar karena membutuhkan jumlah kabel dan hub yang lebih banyak. Perawatannya tergolong sulit karena nodes yang dirancang cukup banyak dan rumit. Kesimpulannya adalah infrastruktur jaringan adalah dasar fisik dan logis yang mendukung konektivitas dan komunikasi data di dalam atau antara perangkat komputer. Ini mencakup perangkat keras seperti kabel, router, switch, dan server, serta perangkat lunak yang mengelola lalu lintas dan sumber daya jaringan. Infrastruktur jaringan berperan penting dalam hubungan perangkat, mengamankan data, dan mendukung aplikasi dan layanan yang mengandalkan konektivitas. Kesimpulannya, infrastruktur jaringan adalah fondasi untuk jaringan komputer yang lebih efisien dan andal. Ini itu saja dalam video kali ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.